hari. Jadi perkara yang belum ada ketentuan kapan selesainya, maka diberikan rukhsah selama 18 hari boleh jamak qasar. Ya, Masya Allah ya, luar biasa mudahnya agama kita ya. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita diberikan begitu banyak kemudahan. Nah, sekarang masuk kita ayah bunda semua ke pembahasan mengenai salat jamak ya, ini penting juga. Salat ya jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jam'u baina salatain, menjamak di antara dua salat. Wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina dhuhri wal asri fi waqti ayyihima syaa. Yang punya bukunya silakan disimak. Yajuzu boleh lil musafiri bagi seorang musafir, orang yang sedang safar, ay yajma'a baina dhuhri wal asri, menjamak itu dua salat dikerjakan dalam satu waktu. Ya. Zuhur dan asar fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana saja yang dia kehendaki, wa bainal maghribi wal isya, atau di antara maghrib dan isya, fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana saja yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Ya, boleh solat asar ditarik ke waktu zuhur dikerjakan bersamaan, atau solat zuhurnya diakhirkan ke waktu asar dikerjakan secara bersamaan. Jadi ngerjakannya di waktu asar sekali saja, boleh, tidak jadi masalah. Nah, kemudian ada beberapa sebab ayah bunda semua bolehnya kita menjamak solat. Pertama, sebab safar, satu, ya, sebab safar. Yang kedua, sebab mator, hujan. Boleh Ustaz, kalau hujan menjamak salat boleh, cuma nanti ada syaratnya kita bahas. Ya. Kemudian wal marad, sakit. Boleh sakit menjamak salat Ustaz? Boleh. Tapi nanti kita bahas sakit seperti apa. Cuman sakit pening kepala kan? Jamak ya, malas sama. Nah, seperti itu. Ya, boleh salat asar ditarik ke waktu zuhur dikerjakan bersamaan. Salat apa? Cuman sakit pening kepala kan? Jamak ya, malas sama. Nah, seperti itu. Nah, ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kebolehan menjamak dua salat menjadi satu waktu, ya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati dhuhri wal asri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat zuhur dan asar, menggabungkan antara salat zuhur dan asar, idza kana ala dhuhri sayrin. Ya, kalau beliau berangkatnya di waktu zuhur. Nah, wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Beliau juga menjamak antara waktu maghrib dan isya. Nah, begitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1056. Nah, dari riwayat lain, dalam riwayat lain, an Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada dalam perang Tabuk. Kemudian idzartahala qabla an tartafi'a syamsu akhara dhuhra hatta yajma'aha ilal asri yusallihima jam'an. Jadi kalau beliau berangkatnya idza irtahala qabla an tartafi'a syamsi, maksudnya berangkat sebelum zuhur, pelan-pelan. Berangkatnya sebelum zuhur, maka beliau akan akhara dhuhra hatta yajma'aha ilal asri. Beliau akan mengakhirkan salat zuhur, ya, sampai beliau menjamaknya dengan salat asar, yusallihima jam'an. Jadi kalau berangkatnya sebelum salat zuhur, jam 12 salat zuhur, berangkatnya jam 10, ya, atau jam 11, maka beliau akan menunda salat zuhur karena masih safar, diakhirkan ke salat asar kalau berangkatnya sebelum zuhur. Jadi beliau akan lakukan jamak takhir, dan ini yang paling afdol kata para ulama. Mana yang lebih afdol ketika jamak takdim atau jamak takhir? Ya, maka kalau berangkatnya sebelum zuhur, maka yang utama jamak takhir, ya. Jamak takhir.
Jadi jamak ada dua ya. Salat jamak ada dua. Ada jamak takdim ya. Jamak satu ya. Jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, jamak takdim memajukan sholat asar ke waktu zuhur. Jamak takhir ya mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Jadi takdim itu artinya maju, takhir itu mundur, ya, mendahulukan, mengakhirkan. Ya, jadi kalau takdim ngerjakannya di waktu awal. Ya, kan yang boleh digabung itu ya adalah zuhur asar, maghrib isya. Kalau takdim kita ambil contoh zuhur asar aja ya. Nah, kalau takdim ya ayah bunda berarti ngerjakan sholat zuhur dulu baru asar ya. Dilakukan di waktu apa? Zuhur. Nah, kalau takhir berarti zuhur juga boleh. Nah, kalau nanti ada syaratnya kita jelaskan ya. Mau zuhur dulu atau asar dibalik asar dulu baru zuhur boleh, terserah. Tetapi ya zuhur asar lah kita contohkan di sini ya. Zuhur kemudian asar dikerjakan di waktu asar. Di waktu asar. Nah, ini takdim, ini takhir. Kalau takdim berarti waktu sholat asarnya ditarik ke zuhur. Kalau takhir waktu sholat zuhurnya dimundurkan ke asar. Ngerjakannya di waktu asar kalau takhir, kalau takdim ngerjakannya di waktu zuhur. Kalau maghrib isya sama. Ya, kalau maghrib isya takhir ngerjakan waktu maghrib, ya, ngerjakan sholat isya ditarik ke waktu maghrib. Ya, kalau takhir ngerjakan sholat maghrib ditarik ke waktu isya. Seperti itu. Nah, jadi dalam hadis ini, di antara faidah daripada hadis ini, seandainya Nabi itu safarnya sebelum zuhur, maka berarti sebelum datang sholat yang pertama, maka beliau akan mentakhir sholat. Jadi sholat zuhurnya dilewati, beliau terus safar, nanti kemudian masuk waktu asar, beliau akan kerjakan sholat asar plus sholat zuhur. Seperti itu. Kemudian wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi shalla dhuhra wal asra jami'an thumma sara. Seandainya beliau berangkatnya setelah matahari bergeser, maksudnya setelah masuk waktu zuhur. Kalau tadi kan sebelum waktu zuhur. Kalau ini setelah masuknya waktu zuhur, maka shalla dhuhra wal asra, ya, jami'an, beliau akan sholat zuhur dan asar secara jamak, thumma sara, baru beliau berangkat. Jadi kalau beliau berangkatnya selepas masuk waktu zuhur, beliau akan mengerjakan sholat zuhur dan asar jamak takdim. Ya, ngerjakannya jamak takdim, baru beliau berangkat safar. Tapi kalau safarnya sebelum zuhur, beliau teruskan safar, zuhurnya dilewati, nanti masuk waktu asar, beliau kerjakan sholat zuhur dan asar jamak takhir. Tapi kalau berangkatnya setelah sholat zuhur, beliau akan kerjakan jamak takdim, ya, sholat zuhur plus asar, sehingga tidak ada beban. Pas safar nggak ada gangguan, mau berhenti ke masjid ini, mau mencari air untuk wudhu, mau tidak. Terus bablas sampai safarnya, seperti itu. Ya. Tamam. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib. Nah, kalau beliau berangkatnya sebelum maghrib jam 6. Beliau berangkatnya jam 4 misalnya atau jam 5. Ya, sebelum maghrib intinya. Akharul maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Beliau akan mengakhirkan maghrib sampai beliau kerjakan bersama dengan isya nanti. Berarti beliau jamak takhir. Kalau sebelum maghrib berangkatnya. Nah, wa idza irtahala ba'dal maghrib, kalau beliau berangkat selepas maghrib,
maka ajalal isya fasolaha ma'al maghrib. Beliau akan menyegerakan salat isya dikerjakan bersama maghrib jamak takdim. Ya, jadi kalau berangkat gampangnya, kalau berangkatnya sebelum salat yang pertama, maka yang afdol adalah mentakhir salat. Jadi biar safarnya nggak mikir apa-apa. Ya, ketika masuk waktu asar baru kita kerjakan jamak takhir. Kalau berangkatnya setelah masuk waktu yang pertama, kayak Nabi tadi setelah masuk waktu zuhur, berarti kita jamak takdim. Ya, salat dulu zuhur plus asar dimajukan, selepas itu safar dengan tenang tanpa beban, tidak ada tanggungan kewajiban salat karena sudah ditunaikan di awal. Begitu. Tamam. Syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim. Ya. Syarat jamak takdim. Jadi boleh seseorang menjamak takdim tapi dengan beberapa syarat. Dan ini menentukan sah atau tidaknya salat jamak yang dia kerjakan. Syarat yang pertama, kalau jamak takdim adalah al-bada'atu bil ula, memulai dengan salat yang pertama. Jadi zuhur asar, berarti harus mulainya zuhur dulu baru asar. Enggak boleh dibalik asar dulu baru zuhur, tidak sah. Kalau jamak takdim. Ya, jamak takdim kan berarti ngerjakan waktu zuhur, asalnya ditarik ke waktu zuhur. Enggak boleh kita balik. Ya, kenapa? Karena waktu sekarang adalah waktu sholat zuhur, waktu sholat yang hadir. Sholat hadir itu maksudnya sholat yang berlaku sekarang. Ya, kalau zuhur berarti dia harus mulai dengan zuhur dulu. Habis zuhur baru kerjakan asar. Seandainya dia balik, asar dulu baru dia kerjakan zuhur, tidak sah sholat asarnya. Sholat zuhurnya sah. Kalau mau menjamak nanti kerjakan lagi sholat asarnya 3 kali gawi. Ya kan? Berarti mulai dari sholat zuhur dulu baru asar. Kemudian yang kedua, niyatul jam'i fiha, niat menjamak fiha, ay yanwi jam'at taqdim fi athna'i salatil ula, yakni niat menjamak takdim di pertengahan salat yang pertama. Berarti salat apa? Salat zuhur, ya. Nah, fayajuzu fil athna'i salati kulliha. Kalau niat menjamak ini ayah bunda, kemarin kalau qasar niatnya harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Enggak boleh kalau diakhirkan. Harus bersamaan dengan Allah. Jadi kalau kita imam misalnya usolli fardul zuhri, ya, usolli fardul zuhri qasran. Jadi bersamaan dengan takbiratul ihram, ya. Kan kemarin dalam bab salat sudah kita sebutkan syarat niat itu di dalam hati dan dia letaknya bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan takbir Allah, lisan kita mengucapkan takbir, hati kita mengazamkan niat usolli fardhul maghrib dalam hati berbarengan dengan takbir. Nah, kalau qasar kemarin harus bareng. Usolli fardhul zuhri qasran hu akbar. Tapi kalau salat jamak tidak mesti berbarengan dengan takbiratul ihram, ada kelonggaran. Ya, boleh kita berniat selama masih berada di salat yang pertama. Ya, mau mulainya di awal takbiratul ihram sampai sebelum salam. Ya, sampai sebelum salam. Kalau kita itmam, kita salatnya sempurna, salat jamaknya sempurna, tidak diqasar, tidak diringkas jadi 2 rakaat. Ngerjakannya 4 rakaat, pas tahiyat awal boleh masih kita pasang nih niat. Jangankan tahiyat awal, pas tahiyat akhir, ya lupa kita, astagfirullahaladzim, lupa belum niat jamak.
maka boleh sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid kita niat salat jamak takdim sah. Jadi memanjang waktunya dari mulai takbiratul ihram salat zuhur ya, kalau kita takdim kan kita ambil contoh zuhur dan asar. Maka boleh memasang niatnya mulai dari takbiratul ihram salat zuhur itu salat yang pertama tadi sampai sebelum salam. Pas ruku baru ingat pasang niat di situ sah. Jadi tidak mesti di awal takbiratul ihram seperti salat qashar. Ada kelonggaran kalau untuk salat jamak takdim, ya. Nah, begitu. Yang kedua, yang ketiga, adalah muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Maksud berkesinambungan antara salat zuhurnya dengan salat asar. Ya, sekira tidak dijedah dengan jedah yang lama. Ya, tidak ada fasal, jedah pemisah yang lama antara salat zuhur dengan salat asar. Para ulama membuat batasan. Berapa batasan jedah yang menggugurkan salat jamak? Ada yang mengembalikannya kepada uruf itu kebiasaan masyarakat setempat. Ada yang dengan kadar ukuran sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah yang ringkas. Makna sholat sunnah ringkas itu hanya mengerjakan rukun saja. Ya. Nah, seandainya kita jedah mungkin dengan ketiduran, ya, kita habis sholat zuhur, kemudian duduk sebentar, ketiduran 1 jam tidurnya, jedahnya panjang kan? Boleh tidak kemudian dia melanjutkan sholat jamaknya? Tidak boleh. Dia harus menunda sholat asarnya, nanti kerjakan di waktu asar. Ya, jadi harus langsung dia. Ya, makanya ada yang langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dilanjutkan dengan sholat asar. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada jedah yang menyela-nyelai antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Sholat zuhur dalam contohnya kita ambil dengan sholat asar. Seperti itu. Kalau jedahnya tidak panjang Ustaz, misalkan kita pakai untuk zikir bukan jeda yang panjang, masih boleh, silakan, ya. Silakan, cuman zikir yang ringkas, ya. Zikir yang ringkas supaya tidak terlalu panjang jedahnya. Jadi enggak mesti juga harus menghilangkan zikir, ya. Tidak. Tetap boleh zikir, cuman tadi itu jangan terlalu panjang sehingga menimbulkan jedah yang atau pemisah yang panjang antara sholat pertama dan sholat kedua. Jadi silakan, tidak masalah kalau mau zikir, cuman diringkas, ya, diperpendek zikirnya. Nah, orang kebanyakan karena takut tadi habis salam langsung sholat asar, sholat yang kedua, enggak jadi masalah. Cuman kalau mau zikir boleh, tapi tidak diperpanjang, jangan terlalu panjang. Seperti itu. Kemudian yang keempat, baqa'u waqtil ula. Masih tetapnya waktu yang pertama, maksudnya waktu sholat yang pertama. Kalau kita tadi ngambil sholat zuhur, waktu sholat zuhurnya masih ada. Yakni apa maknanya? La yajuzu lahu al-jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula wa yumkinuhu ada'u sholataini fihi. Jadi ya, tidak boleh bagi seorang musafir menjamak sholat kecuali masih tersisa waktu dari waktu sholat yang pertama yang memungkinkan dia untuk melaksanakan 2 sholat tersebut. Kalau jam 3 waktu zuhur habis, jam 3 kurang 10 atau jam 3 kurang 5 dia baru mengerjakan sholatnya, cukup tak untuk mengerjakan 2 sholat? Tidak cukup. Berarti dia hanya boleh mengerjakan sholat zuhur saja secara ada, nanti asarnya dia kerjakan di waktunya. Jadi kalau mau takdim segera pas azan langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau memang belum ketemu masjid atau
mobilnya, busnya belum berhenti di tempat pemberhentian, atau keretanya belum berhenti di stasiun, sudah jamak takhir saja. Ya, kita lihat waktunya cukup enggak? Oh, nyampenya nanti ini kurang lebih di stasiun jam 5 keretanya. Ya, masih cukup untuk sholat. Sudah, lewatkan sholat zuhurnya, niatnya jamak takhir saja. Daripada kita was-was, tergesa-gesa. Ya, udah, safar tuh kit'atum minal, apa kata Nabi kemarin, kit'atum minal azab. Ya, separuh daripada azab. Sudah banyak kita menanggung kesulitan saat sedang safar itu. Mau BAB susah, ya, mau tidur pun tidak nyenyak, badan pegel-pegel, mau makan perut lapar, mencari makanan susah, begitu. Maka kemudahan syariat kita diberikan keringanan menjamak sholat seperti itu. Nah, jadi kalau mau jamak takdim segera di awal bunda ya, jangan diakhir-akhirkan. Kalau diakhirkan sudah akhir-akhir waktu zuhur, sekiranya kalau dia kerjakan tidak cukup mengerjakan 2 sholat tadi, zuhur dan asar secara bersamaan, tidak berlaku, tidak boleh dia mengambil jamak. Ya, dia kerjakan sholat zuhurnya, iya, dapat sholat asarnya keluar waktu, maka sholat asarnya dia harus tangguhkan, nanti dia kerjakan di waktu asar itu. Ya, tidak berlaku bagi dia jamak. Kalau mau di awal, pas azan, azan zuhur langsung sholat, begitu. Kemudian yang keberapa? Kelima. Kelima ya bunda ya, ayo bunda ya. Dawamul udhri ila tamamil ihrami bithaniyah. Dawamul udhri maksudnya ayastamiru safaruhu. Dia masih berstatus musafir ila nihayati takbiratul ihram li sholati tsaniyah, sampai selesainya takbiratul ihram di salat yang kedua. Ya, falau in qata'a safaruhu qabla dzalika fala yajuzu lahu al-jam'u. Seandainya sebelum takbiratul ihram yang kedua dia sudah sampai ke tempat tinggalnya, maka tidak boleh dia melakukan jamak seperti itu. Ya, bal yusolli tsaniyah fi waqtiha, tetapi dia salat yang kedua tadi di waktunya. Maksudnya begini loh, hai bunda. Ya, kita niat menjamak salat ini hanya berlaku di kapal, misalnya di kapal ya. Jadi kan kemarin syarat kita masih boleh mengambil rukhsah jamak atau qasar itu dawamus safar, masih dalam keadaan safar, berstatus sebagai seorang musafir. Ya, gambarannya apa? Belum memasuki batas kampung, batas tempat kita tinggal. Ya, kalau dengan pagar ya belum masuk pagar itu. Kalau dengan sawah misalkan belum masuk pemantang sawahnya dan semisalnya, intinya perbatasan tempat kita tinggal. Nah, ini kita ambil contoh yang paling relevan adalah sholat ketika di perahu atau di kapal. Kita niat jamak takdim, ya. Ternyata ke perahu terus jalan, ya. Sholat zuhur kita masih di tengah-tengah, masih berstatus sebagai seorang musafir, sholat zuhur. Ternyata sebelum salam sudah masuk ke pelabuhan, berarti sudah sampai ke tempat kita tinggal. Sholat yang kedua belum dikerjakan, maka sholat yang kedua tidak bisa kita kerjakan secara jamak, ditunda, nanti masuk waktunya kita kerjakan di waktu asar. Nah, syaratnya batasannya sampai mana? Sampai dia dapat takbiratul ihram sholat yang kedua. Zuhur dia sholat sudah kerjakan di atas kapal terus jalan nih. Ya, ini misalkan ini kapalnya ya. Ya, ini pelabuhannya misalnya. Nah, dia sholat begitu kan? Tank misalkan jam 12 sholat zuhur, sholat jamak takdim dia. Ketika di kapal dia kerjakan sholat zuhur masih dapat nih. Kemudian ini batas pelabuhannya. Sebelum masuk pelabuhan dia sempat melakukan takbiratul ihram sholat asar. Ya, Allahu Akbar, bahkan dapat 1 rakaat misalnya. Masuk kemudian dia masih di tengah-tengah mengerjakan sholat asar, sah. Ya, jadi batasannya adalah cukup mengerjakan takbiratul ihram sholat yang kedua, yakni sholat asar. Begitu. Tapi kalau baru sholat zuhur, ya, lah masuk ke pelabuhan, belum selesai salam, apalagi takbiratul ihram sholat yang kedua, tidak berlaku. Sholat asarnya harus dia tunda. Kerjakan nanti di waktu masuk waktu asar, seperti itu.
Tamam. Nah, kemudian al-ilmu bi jawazil jam'i, dia punya ilmu mengenai bolehnya menjamak. Maksudnya dia tahu syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, ya. Makanya ini harus dicatat, kalau perlu dihafalkan, ya bunda semua, supaya kita tidak ragu-ragu seperti itu. Nah, kemudian juga wadzalika bi ayyakuna safaruhu tawilan mubahan. Dia tahu kalau safarnya ini safar yang panjang, yang lama, dan merupakan safar yang mubah. Kemarin sudah kita jelaskan, ada safar yang wajib, safar yang sunnah, safar yang mubah, safar yang haram. Begitu. Sudah kita jelaskan di minggu lalu. Nah, sehingga kalau dia safar nggak ada tujuan, nggak tahu jarak yang ditempuh berapa, nggak boleh mengambil rukhsah jamak ataupun qasar. Seorang istri ikut suaminya, "Bang, mau kemana, Bang?" "Ah, ikut aja lah. Pokoknya kita mengikuti arah angin." Gitu kan kata suaminya kan. "Nak kemana laki kuning kita kan?" Dia nggak tahu jaraknya kemana, tujuannya kemana, jaraknya berapa kilometer. Maka dia tidak boleh mengambil rukhsah jamak ataupun qasar kecuali sudah sampai hitungan 82 kilometer atau 83 kilometer. Ya, istri, ulangi lagi. Istri ikut suaminya jalan, ya. "Bang, mau kemana, Bang?" "Kita ikut arah angin," kata abangnya kan. Tidak jelas tujuannya, begitu kan? Tujuannya tidak jelas begitu. Maka tidak boleh dia mengambil rukhsah untuk jamak, dan ternyata sebelum 82 km berhenti, pulang ambil adek, misalkan bensin lagi habis misalkan. Ya kan? Nah, jadi dia boleh mengambil rukhsah jamak atau qasar itu setelah berlalu perjalanan dia 82 km. 2 marhalah, ya, atau 16 farsakh. 82 atau 83 km. Begitu. Nah, itu dia. Kemudian wa ayyakhruja min balad, ya, sudah keluar dari negeri tempat dia tinggal. Kemarin sudah kita singgung, tidak boleh kami nih, ya, atau saya mau safar ke Bogor misalnya, ya. Kemudian biar tidak ribet, saya nunggu waktu zuhur. Masuk waktu zuhur saya kerjakan sholat jamaknya di rumah. Boleh tidak? Tidak boleh, karena belum berstatus sebagai musafir. Iya kalau jadi berangkat, kalau tidak batal sholatnya. Maka harus meninggalkan tempat tinggal dia dulu, ditandai dengan apa? Ya, bitajawuzi suri wal umron, dengan melewati pagar. Kalau kayak kita kan ada gapura misalnya, begitu kan. Nah, gapura selamat datang di kota Pangkal Pinang misalnya kan. Nah, begitu. Atau kalau seumpamanya kita nih, ya, ini masuk KC Timur nih. Darul Mahabah ini masuk KC Timur. Seberangnya itu Pangkal Pinang. Itu seberang Pangkal Pinang tuh. Padahal dulu satu nih dulu nih. Dulu aktenya ini Pangkal Pinang nih, akte yayasannya. Pas dibuka jalan kok malah terbagi begitu kan? Aneh kan? Nah, jadi ini KC Timur. Itu Pangkal Pinang seberangnya, ya. Ayah bunda nyebrang ke depan kalau tinggal di sini misalnya, ya. Sebagai penduduk KC Timur misalnya, nyebrang ke depan sudah boleh mengerjakan apa? Jamak atau qasar, karena sudah dihitung orang yang safar meninggalkan batas tempat tinggal dia, batas kampung dia. Seperti itu. Nah, jadi kalau belum berangkat atau seandainya dia pulang sudah sampai ke rumah, tidak boleh. Makanya kemarin sudah kita singgung, kalau mau mengambil rukhsah jamak dan qasar, sekiranya kita sudah tahu, wah ini sebentar lagi mau sampai ke batas desa, batas kampung, berhenti di masjid yang berada di luar batas kampung. Misalkan kayak kami ini masjid Hikmatul Arif dari Belinyu misalnya kan, ya, safarnya dari Belinyu. Nah, pengen ngambil rukhsah jamak qasar, maka berhenti dulu di masjid Hikmatul Arif, kerjakan sholat jamak dan qasar di sana, baru pulang. Kalau sudah terlanjur pulang, tidak boleh, ya, tidak boleh mengambil sholat jamak qasar. Ya, kalau dia niat jamak takhir misalnya, ya, kan jamak takhir berarti sholat maghribnya dia tinggalkan. Misalkan kalau maghrib dan isya kan ngerjakan di waktu isya, pulang malam misalnya. Nah, berarti sholat maghrib kan dia lewatkan. Bablas ternyata ketiduran, kawan tidak bangunkan, kawan tidak paham mengenai masalah sholat jamak tadi kan, ya, lah sampai DM baru dibangunkan. Bang, lah nyampai bang. Hah, astagfirullahaladzim, lah nyampai. Berarti lewat sudah kebolehan rukhsah mengambil jamak dan
qasar. Salat maghrib yang dia tinggalkan tadi dia qadha, salat isya-nya dia kerjakan secara sempurna. Jadi kalau mau berhenti dulu di perbatasan kampung, salat dulu di sana. Nah, ini banyak dulu ketika kami masih di Tangerang tuh sering ditanyakan, gimana nih Ustaz, kami kalau kerja kan orang Bogor kerja ke Jakarta, orang Tangerang kerja ke Jakarta, Bekasi begitu kan, kadang-kadang macet. Ya, seperti itu. Ya gitu. Walaupun keluarnya sebentar, walaupun keluar sedikit, asal keluar dari batas desa aja, batas kampung aja, boleh. Seperti itu, tamam. Jamak takdim. Nah, kemudian jamak takhir sekarang, ya. Sekarang jamak takhir. Syarat jamak takhir tadi sudah kita jelaskan secara detail, jamak takdim, sekarang jamak takhir. Pertama, kalau jamak takhir, niyatu takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Ya, jadi dia niat mentakhir salatnya itu lebih panjang lagi kalau salat jamak takdim selagi masih di waktu salat. Jadi mulai takbiratul ihram sampai sebelum salam, jamak takdim. Kalau jamak takhir lebih panjang, mulai masuk waktu salat sampai sebelum keluarnya waktu salat yang pertama, itu boleh dia pasang niat. Ya, jadi zuhur jam 12, asar jam 3. Ya, kita takhir aja ya. Oke. Begitu kan? Kawan satu ketiduran, ya, diingatkan, bangunnya jam 2. Jam 2 masih di waktu salat zuhur. Masih boleh dia berniat untuk jamak takhir. Jadi lebih panjang waktunya. Jadi asal masih di waktu salat yang pertama, boleh dia niat jamak takhir. Tidak jadi masalah. Makanya ketika safar sudah ada ancang-ancang, wah ini susah nih kita nih, busnya belum berhenti, kayaknya nggak memungkinkan kita sholat jamak takdim. Kabarkan ke rombongan kalau berangkatnya rombongan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita sholatnya jamak takhir ya. Sekarang pasang niat jamak takhir. Ya, seandainya dia meninggal, ya, dia tidak dihitung sebagai orang yang melalaikan sholat, begitu ya. Nah, niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama, panjang, mulai dari masuk waktunya sampai sebelum keluar. Sampai kapan batas terakhirnya Ustaz? Khilaf ulama. Kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dapat sholat sekadar 1 rakaat. Ya, jadi kadarnya 1 rakaat. Batasan terakhir bolehnya niat jamak takhir. Zuhurnya jam 12, asarnya jam 3. Nah, kalau jam 3 kurang 10 itu bisa nggak kita ngerjakan sholat dapat 1 rakaat? Bisa, masih boleh berniat. Kalau kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau kata Imam Romli, harus sholat 4 rakaat utuh. Seperti itu. Sehingga kalau tidak cukup seukuran sholat 4 rakaat utuh, maka sudah lewat waktu dia berniat. Berarti sholat yang pertama tertinggal, dia dihitung lalai, wajib mengqadha. Seperti itu. Maka pas masuk waktu langsung niat kalau memang sudah ada ancang-ancang mau jamak takhir di waktu yang pertama. Ingat ya Ibunda ya. Jadi panjang waktunya. Kemudian dawamul udhri ila tamami salati tsaniyah. Masih ya uzurnya masih dia alami sampai selesainya salat yang kedua. Yakni nihayatuha falau aqama fi athnaiha au qablaha sarat adaan wa salatul ula qadaan biduni ithmin wala karahah. Jadi seandainya seseorang ya dia salatnya jamak takhir, dawamul udhri ila tamami salati tsaniyah. Kalau kita salat jamak takhir kan ngerjakannya di waktu asar. Kalau kita ambil contoh zuhur dan asar. Syarat dia boleh melakukan sholat jamak takhir itu masih adanya waktu sholat
asar, atau bukan, maaf, bukan ya, keliru ralat, masih berstatus sebagai seorang musafir sampai dia menyelesaikan sholat yang kedua. Kalau jamak takdim tadi, dia masih berstatus sebagai seorang musafir sampai dia dapat takbiratul ihram sholat yang kedua, ya kan? Nah, kalau ini masih berstatus sebagai seorang musafir sampai dia menyelesaikan sholat yang kedua dengan sempurna. Contohnya sama, ya, sholat zuhur dan asar ditakhir, begitu kan? Masuk waktu asar ditunda sama dia, enggak sholat, begitu kan? Kemudian atau masuk waktu asar dia langsung sholat. Kita kasih contoh tadi sholat di kapal misalnya. Nah, dia sholat di kapal, begitu kan? Sholat zuhur asar dulu karena dia jamak takhir. Sholat asar dulu, begitu kan? Ketika dia sholat asar selesai, dia sholat zuhur kemudian, ya. Nah, sebelum salam sudah sampai ke pelabuhan, maka sholat yang sedang dia kerjakan si zuhur tadi batal, ya, harus dia qadha. Jadi harus masih berstatus sebagai musafir sampai selesai kedua sholat tadi. Sholat yang pertama sudah dikerjakan, sholat yang kedua juga sudah dikerjakan sampai selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Kalau takdim minimal dapat apa? Takbiratul ihram sholat yang kedua. Kalau takhir, ya, harus selesai sempurna sholat yang kedua sampai salam, dan dia statusnya masih sebagai seorang musafir. Nah, gambar paling relevannya, contoh paling relevannya adalah sholat di perahu atau di kapal, ya. Dia masuk waktu asar, dia kerjakan sholat asar dulu, kemudian dia kerjakan sholat zuhur, ya, di tengah-tengah sholat zuhur sampai dia ke pelabuhan, berarti sholat zuhurnya batal karena tidak lagi berstatus sebagai seorang musafir. Tapi kalau dia kerjakan sholat asar kemudian kerjakan sholat zuhur, sebelum sampai di pelabuhan sudah selesai sholat zuhurnya, sah, alhamdulillah, ya. Itu makna dawamul udhur, ya, masih dalam keadaan musafir, berstatus sebagai musafir sampai selesainya sholat yang kedua, begitu. Kemudian ya, sholat jamak takhir, ayah bunda semua, tidak wajib tertib, ya, tidak wajib tertib dan tidak wajib muwalah. Kalau sholat jamak takdim, tadi saya nyebut apa? Takhir apa takdim? Takdim, ya. Nah, takhir. Ya, sholat jamak takhir tidak wajib tertib dan muwalah. Ya, pelan-pelan. Sholat jamak takhir tidak wajib tertib dan muwalah. Kalau sholat jamak takdim tadi kan wajib tertib, zuhur dulu baru asar. Kenapa tidak boleh dibalik asar dulu baru zuhur? Karena waktu yang dikerjakan saat ini yang berlaku adalah waktu zuhur, ya. Maka yang wajib untuk didahulukan adalah waktu yang saat itu sedang berlaku, yakni waktu zuhur. Dia kerjakan zuhur dulu baru boleh asar, nggak boleh dia balik kalau jamak takdim. Kemudian jamak takdim tidak boleh dipisah dengan jeda yang lama. Berbeda dengan jamak takhir. Boleh dibalik, mau zuhur dulu baru asar boleh. Kenapa? Karena waktu zuhur sudah dia lewati. Kalau jamak takdim kan belum, waktu asar belum dia lewati. Kalau jamak takhir boleh mau ngerjakan zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur, boleh. Tidak jadi masalah. Mau langsung segera habis sholat asar baru zuhur atau zuhur baru asar, segera dia kerjakan, atau mau dia jedah, ngopi dulu, makan dulu, nonton drakor dulu misalnya kan, boleh, betul, ya. Tidur bahkan, jamak takhir aja lah, maghrib dengan isya, jam 10 malam dia, ya, sampai di tujuan misalnya, ya, sampai di tujuan, misalkan kayak saya dari Pangkal Pinang mau ke Bogor, begitu kan, sholat jamak takhir aja lah, maghrib dengan isya. Ternyata saya sampai Bogornya jam 10 malam,
Begitu kan, saya boleh ngerjakan maghrib dulu baru isya, atau isya dulu baru maghrib, dibolak-balik boleh kalau jamaah takhir. Dan di fasal boleh, ngopi dulu lah, habis sholat maghrib ngopi dulu, ya. Atau habis sholat isya, terserah ya, mau sholat yang pertama dia mulai maghrib dulu atau isya, terserah ya. Nanti sholat yang keduanya jedah ngopi dulu, begitu kan, muluk ke rumah tetangga misalkan, kan waktu isya kan panjang sampai subuh waktu isya tuh, bener ini. Nanti jam 1 malam baru pulang, sebelum tidur baru ngerjakan sholat yang kedua, boleh. Kalau jamak takhir, kalau jamak takdim nggak bisa, harus segera. Nah begitu ya. Tamam. Kemudian ini agak panjang, kita lanjutkan mungkin di pertemuan selanjutnya. Jamak ketika hujan dan jamak ketika sakit, ya. Ketika hujan tuh boleh menjamak loh ayah bunda, ya. Tapi ada syaratnya, bukan ucuk-ucuk jamak-jamak, tidak. Kita jelaskan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ayah bunda semua, kami berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kepada ayah bunda yang ingin bertanya, boleh lewat tulisan atau secara langsung. Tidak ada? Jelas saya bunda ya? Atau bingung? Enggak ya, jelas ya insyaallah ya. Saya tuh takut bingung nanti karena penjelasannya agak jamak ini memang. Tapi kalau poin-poinnya dicatat, enggak lah insyaallah. Ya, bisa dikomparasikan. Ya, jamak takdimnya di lembar sebelah kiri, jamak takhirnya lembar sebelah kanan, dikomparasikan. Oh, kalau jamak takdim niatnya harus di dalam waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir ya, niatnya boleh sepanjang waktu sholat yang pertama. Oh, kalau jamak takdim harus tertib, berurutan, zuhur dulu baru asar. Oh, jamak takhir boleh dibolak-balik, tidak wajib tertib. Oh, kalau jamak takdim harus mualah, harus berkesinambungan, ya, nggak boleh dijedah. Kalau jamak takhir boleh dijedah, ya. Oh, kalau jamak ya, jadi gampangnya itu dibuat apa? Ya, mungkin tabel gitu kan, jamak takdim, jamak takhir. Ya, syaratnya 1, 1, 2, 2. Mudah mengkomparasikan. Kalau sering safar, insya Allah paham dah. Ya, makanya harus sering safar. Safar yang membolehkan jamak dan qasar. Tidak ada ibunda? Aman ya insyaallah ya. Baik, kalau tidak ada, oh ya, kami mengumumkan kepada ibunda semua, mohon doanya. Mungkin dalam 2 minggu ke depan kajian kita liburkan. Insyaallah mungkin selepas MTH. Ya, besok masih ada kajian munakaat, kajian MTH ya, kajian Sabtunya diganti MTH. Nah, nanti kemungkinan setelah itu hari Seninnya atau Ahadnya kami berangkat satu rombongan seluruh pengurus Darul Mahabbah, program studi banding ke 8 kota di Pulau Jawa, ya. Jadi yang tinggal di sini hanya Ustadz Romli. Jadi beliau yang jaga gawang, ya. Maka kemungkinan bertemu kembali kita insyaallah 2 minggu kemudian, mungkin di tanggal, kami pulang kemungkinan tanggal 16 atau tanggal 17. Ya, maka mohon doanya semoga Allah berikan kelancaran, keselamatan, kemudahan, ya, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, safarnya membawa barokah, menjadi hidayah bagi orang-orang lain, dan membawa kemajuan untuk perjuangan di Darul Mahabbah. Ya, jadi memang ada beberapa pesantren yang kami akan kunjungi, beberapa UMKM, kemudian beberapa masjid, ya, tujuannya untuk dibawa, dirangkum, diresum, diterapkan di pesantren kita supaya ada progres, ya. Jadi harus terus berprogres, tidak mencukupkan diri puas dengan keadaan yang begini-begini, harus terus, ya, agar ada upgrading seperti itu, ya. Ibunda semua, ya, mohon didoakan sekali lagi diberi keselamatan, kembali lagi ke sini, bertemu lagi kita, ya, membahas kemudian ilmu-ilmu para ulama, syariat-syariat yang mungkin masih belum kita fahami dan kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian kajian kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk kesempurnaan majlis kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن